program pengabdian kepada masyarakat BAT 3 tahun 2025 dengan judul Pencegahan Stunting melalui edukasi hak konstitusional anak dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak di Desa Partihaman Saroha, Kota Padang Sidimpuan. Tim PKM Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan terdiri dari Dedi Suhendra sebagai Ketua, Suryanto sebagai dosen anggota, Luki Wahyu Sipahutar sebagai dosen anggota, Dona Sari sebagai mahasiswa anggota, Zahra Fadila Safitri Nasution sebagai mahasiswa anggota. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim PKM Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan terlebih dahulu melaksanakan beberapa kali rapat dan diskusi dengan Ketua Kelompok Tani beserta perangkat Desa Partihaman Saroha. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan Assalamualaikum pembukaan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Partihaman Saroha dan jajarannya, Bapak Ketua BPD Desa Partihaman Saroha. Dalam sambutannya Amran Dalimunte selaku Kepala Desa Partihaman Saroha menyampaikan, sehingga dapat berkumpul di Balai Desa Partihaman Saroha yang sama-sama kita cintai ini. Seterusnya salawat dan salam marilah kita aturkan kembali baginda Muhammad SAW, melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau dapat kita nantikan di kemudian hari. Yang saya hormati Bapak ataupun tim PKM dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan menyampaikan kami dari pemerintah Desa Partihaman Saroha ataupun masyarakat Desa Partihaman Saroha sangat berterima kasih karena desa kami telah ditentukan Ketua Tim PKM Dedi Suhendra juga menyampaikan kata sambutannya. Selesai acara pembukaan, pemateri pertama Dedi Suhendra menyampaikan materi tentang pencegahan stunting melalui edukasi hak konstitusional anak. Kita membahas terkait dengan pemenuhan hak konstitusional anak dalam pencegahan stunting. Di sini hak konstitusional anak maksudnya di sini adalah hak anak yang wajib diberikan oleh orang tua. Terkadang kita lupa bahwa anak itu punya hak yang harus kita berikan. Memang sudah mulai dari dulu terkadang kita beranggapan bahwa kita sebagai orang tua yang paling penting adalah kita memberi makan anak kita selesai. Benar atau tidaknya, pas atau tidaknya yang kita berikan itu pikiran belak-belakan. Karena baik dia dari makanan, pikiran, perasaan, dan juga kebersihan si anak kita. Makanya di sini kami hanya sekedar mengingatkan kita saja bahwa hak anak kita itu bukan hanya untuk mendapat makan saja. Kita tetap bertanggung jawab terhadap anak kita, mulai dia dari kecil sampai dia menjaga mentalnya, begitu juga dengan si suami. Jangan hanya karena sudah diberikan belanja
Nah, maka dia tidak memikirkan bagaimana perasaan istrinya. Kalau masalah harta, materi bisa dicukupi, tapi perasaan istrinya tidak bisa dijaga. Nah, cara tidak langsung berarti kita sudah tidak memberikan hak hukum anak kita. Hak hukum anak kita apa? Mendapatkan, ya, istilahnya kehidupan yang layak dari orang tuanya, ya. Baik dia jalan jasmani maupun rohani. Jadi kalau si ibu tadi terganggu. Selanjutnya pada sesi kedua Luki Wahyu Sipahutar menyampaikan materi tentang beternak ayam pedaging. Tapi saya sebenarnya tidak mau mengatakan dan menyampaikan materi. Saya lebih senang kalau ini kita berdiskusi, sharing dan berbagi. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di sana sini dan saya belum punya pengalaman di sana sini. Nah, izinkan Bapak Ibu saya berdiri. Ya. Bapak Ibu sekalian, beternak ayam pedaging. Kenapa kita harus beternak? Kalau saya mulai dari kegiatan ini tadi Pak Dedi katanya tentang tema stunting. Nah, stunting itu nanti sudah ada ternaknya di luar negeri itu, baru dagingnya, telurnya dikirim ke Singapura. Tinggi di sana konsumsi protein hewani itu sampai 80%. Kalau di Indonesia itu tidak sampai 20%. Nggak percaya Bapak Ibu, coba kita survei di sini aja. Berapa kali kita dalam seminggu makan daging sapi? Berapa kali kita mengkonsumsi susu? Jarang Pak kan? Berapa kali kita mengkonsumsi telur dalam satu minggu? Mungkin sering kalau telur. Telur sering. Telur ayam ya. Jangan telur bebek. Boleh juga telur bebek. Jangan telur cicak atau apalah gitu. Kebutuhan kita itu masih rendah. Jadi wajar kalau di Indonesia itu stunting itu tinggi karena konsumsi protein hewaninya rendah. Jadi kalau ada program pemerintah itu kan biasanya dikasih telur sepaket, dikasih ini, dikasih ini. Nah, saya pernah tawarkan itu. Saya pernah ikut di provinsi masalah apa? Nah, kebijakan terkait dengan stunting. Saya pernah ikut dan saya memberikan suara di situ. Bagaimana kalau misalnya yang kita kasih itu tidak paket sama masyarakat, tidak telurnya, bukan tidak susunya, tapi yang kita kasih itu makhluk hidupnya. Misalnya ayamnya dikasih, satu rumah itu dikasih 5 ekor, satu jantan 4 buru-buru, ada telurnya. Nah itu saya rasa lebih bermanfaat. Nah kemudian yang kedua saya mengawalinya dari sisi kesehatan Bapak Ibu. Nah survei hasil penelitian di Global Award itu. Pada hari kedua tim melaksanakan praktek pengolahan limbah hasil pertanian menjadi pakan ternak. Protein bagi makanan ternak. Untuk ukuran ini, ukuran air ini satu botol ini 1 liter. Karena kebetulan kita pakai ini 10 liter, harus pakai ini 1 botol. Kalau yang untuk pertanian warna kuning. Selanjutnya ada molase. Molase ini adalah tetes betul.
Kalau sudah ada dapat molestik, kita bisa berganti dengan gula aren. Gula aren kalau di sini apa namanya? Gula bargot. Nah, kalau nggak ada lagi gula bargot atau gula aren, ada bisa juga gula pasir. Ukurannya ulangi lagi Bu ya. Untuk M4 1 botol, untuk airnya 1 liter. Nah, baru ditambah lagi dengan molase 1 botol juga untuk 1 liter air. Baru setelah dia dicampur, baru diaduk sampai merata seperti ini Bapak Ibu. Setelah merata seperti ini, kita diamkan dulu untuk 15 menit untuk mengaktifkan bakteri baik yang ada di M4 tadi. 15 menit minimal. 15 menit. Lagi menunggu kita dengan cincang dulu apa ya Bu? Dari 3 hari 5 hari orang lagi. Minimal 10 hari Pak. 10 hari. 10 hari aja mau kayak berkumpul ini. Tapi maksimal itu ada pendidikan yang meledak. Gas ledakan ini. Anggur ini kata masa bulan ini. Kan masa bulan ini. Apa pandang? Mana sih? Demikian laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat BAC 3 tahun 2025. Terima kasih. Wassalam.